Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anakku kelas 3, sebelum kita melanjutkan materi, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita mulai mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 1. Silahkan buku kalian dibuka dan disimak betul sehingga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Perhatikan gambar, di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain-main ya. Tolong perhatikan bacanya. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Ya, kalian pasti tahu ya. Hewan yang bisa dipelihara itu contohnya apa? Iya, ada ayam, betul. Di sini ada gambar ayam ya. Kemudian ada anjing juga bisa. Kemudian ada kucing dan juga ada kelinci, ya. Itu adalah hewan-hewan yang bisa dipelihara. Yang lainnya silahkan bisa mencari sendiri ya, contoh hewan yang bisa dipelihara. Nah, kemudian yang tidak bisa dipelihara, ya itu adalah tentunya binatang-binatang buas ya, yang tidak bisa dipelihara oleh manusia, oleh kita ya. Contohnya apa? Ya, harimau dan apalagi? Buaya, terus ada singa dan lain-lain. Tentunya itu binatang yang buas ya, yang tidak bisa dipelihara oleh manusia. Baik, selanjutnya kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepadanya. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik, agar dapat ikut serta melestarikannya. Perhatikan gambar, ini ada seorang anak ya, ini namanya Dayu yang memelihara kelinci. Nah, perhatikan bacaannya. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih dan 2 anak kelinci berwarna putih dan dua lainnya berwarna abu-abu ya. Jadi induknya 1 warnanya putih. Kemudian anaknya ada 4, yang 2 warnanya putih dan yang 2-nya lagi adalah abu-abu. Nah, itu adalah kelinci peliharaan Dayu. Kemudian Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin ya. Jadi kalau sudah dipelihara maka harus dirawatnya. Dengan cara bagaimana? Tentunya disiapkan kandang yang baik, kandang yang bisa ditempati oleh kelinci itu dengan nyaman ya. Caranya bagaimana? Ya harus dibersihkan setiap hari. Nah, kemudian Dayu membersihkan kandang kelinci dengan rutin ya. Selain kandang juga harus dibersihkan kelincinya. Contohnya misalkan mau dimandikan juga boleh ya. Kemudian kuku juga bisa dipotong ya. Ya, selain itu juga yang pasti harus diberi makan ya yang teratur. Nah, kemudian setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus untuk kelinci ya. Dan Dayu juga membersihkan badan kelinci
dan memotong kukunya dengan rutin. Nah, ini Pak sudah menyampaikan tadi ya. Jadi kalau sudah dipelihara harus dirawat ya. Caranya diberi makan dan juga dibersihkan baik badannya ataupun kukunya ya. Nah, ini makanannya yang sering kita lihat adalah kelinci suka makan wortel gitu ya. Selain itu kelinci ternyata bisa makan biskuit ya, tapi yang khusus untuk kelinci gitu ya. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaannya. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang sudah dibaca ya. Yang pertama, apa yang dilakukan Dayu? Yang dilakukan Dayu adalah memelihara kelinci. Terus yang kedua, siapa yang senang memelihara kelinci? Ya, yang senang memelihara kelinci adalah Dayu. Berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu? Ya, jadi kelinci yang dipelihara Dayu adalah 5. Boleh dijelaskan. 4. Ada 1 induknya, ya, kemudian ada 4 ekor anaknya. Dan yang keempat, apa saja makanan yang disukai kelinci? Nah, makanan yang disukai kelinci adalah ada wortel, kangkung, dan juga biskuit khusus untuk kelinci. Terus kelima, bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Ya, tentunya harus dirawat kelincinya, ya. Contohnya dimandikan atau misalkan yang pasti dibersihkan ya, kemudian kukunya juga dipotong, gitu ya. Nah, berikutnya sekarang diperhatikan ada Dayu yang sedang memberi makan kelinci dengan wortel, ya. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel, ya. Jadi ini satu wadah ini bisa hampir habis ya, setengahnya gitu ya. Berarti makannya banyak ya. Berikutnya, nah, selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Nah, ya. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Ya, kalian perhatikan, untuk kali ini kita akan belajar matematika ya, jadi tentang pecahan. Jadi kalian simak betul agar nanti kalian tidak ketinggalan ya. Baik, perhatikan gambar ya. Jadi gambar biskuit yang ada di layar, kalian bisa melihat ini awalnya ada 5 ya. Nah, kemudian yang ditunjukkan di sini adalah gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Jadi ini adalah setengah ya, atau berapa? 1/2. Nanti kalian akan dijelaskan ya. Ini gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan ya. Jadi mungkin kalian waktu kelas 2 sudah mempelajari tentang pecahan ya. Nah, kita kembali lagi mempelajari pecahan ini di kelas 3 ya. Perhatikan penjelasan berikut. 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1. Dibaca 1/1. Ya, seperti ini lambangnya. Ya, namanya ini. Jadi 1/1. Jadi ini utuh ya. Jadi biskuit ini namanya 1. Nah, kemudian yang kedua, 1 biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar dan dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/2 atau dibaca setengah ya. Ini namanya setengah dibaca 1/2. Bisa dibaca 1/2 ya. Nah, ini gambarnya. Jadi ini dipotong sama besarnya gitu ya. Nah, kemudian
Yang ketiga, satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa sepertiga atau dibaca 1/3. Jadi ini memotongnya sama besar ya. Ini adalah gambar sepertiga. Kemudian yang keempat, satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa seperempat atau dibaca 1/4. Ini memotongnya sama besarnya, gitu ya. Nah, itu adalah pecahan ya, pecahan biasa ya. Nah, kemudian perhatikan. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Jadi ini yang berwarna ini adalah dinyatakan dalam lambang pecahan biasa itu setengah atau 1/2 ya. Jadi yang diwarna 1 dari dibagi 2 sama besar gitu ya. 1/2 atau setengah. Kemudian jadi 1/2 atau setengah adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Nah ini ya, jadi kesimpulannya adalah setengah ini adalah atau 1/2 satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Jadi satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Karena sudah dipotong, makanya menjadi 2 bagian. Gitu ya. Kalau yang belum dipotong, tadi warnanya sama, itu namanya 1. Gitu ya. Nah, ini untuk penjelasan 1/2. Jadi satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Nah, sekarang penjelasannya untuk 1/2 ini ada yang bagian atas ini angka 1 ini dinamakan sebagai pembilang dan angka yang di bawah ya, angka 2 ini dinamakan atau disebut dengan penyebut. Ya, diingat-ingat ya. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Itu adalah pecahan ya. Nah, sekarang selanjutnya kalian bisa buka lagi. Nah, ini tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut. Ya. Jadi yang kalian lihat ini gambar seperempat atau 1/4 yaitu satu bagian dari, jadi ini satu bagian dari berapa potong ini? 4 ya. Jadi dari 4 bagian yang sama. Ini kan sama ini. 1, 2, 3, 4 sama besarnya ya. Nah, terus yang berikutnya. Nah, ini tadi sudah ya. Berapa coba? Ini adalah setengah atau 1/2 yaitu satu bagian dari berapa bagian yang sama? 1, 2. Ini berarti 2 bagian yang sama. Terus yang ketiga, nah ini adalah gambar sepertiga, yaitu satu bagian dari berapa bagian nih? Berapa potong maksudnya? Iya, 3, 1, 2, 3. Jadi dari 3 bagian yang sama. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini ya. Silahkan perhatikan. Ini ada 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang bagian yang berwarna biru ada berapa? Ada berapa ini? 2. Terus dari berapa bagian? Dari berapa kotak? 5. Berarti untuk menuliskannya di sini adalah 2/5. Gitu ya. Ini adalah untuk namanya pecahan ini dari gambar ini adalah 2/5 untuk yang berwarna biru. Nah, sekarang bagian yang berwarna putih. Nah, yang berwarna putih kita hitung berapa? 1, 2, 3. Di sini di atas bagian pembilangnya adalah 3 ya. Terus dari berapa bagian? Dari berapa kotak ini? Semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sama ya. Yang untuk penyebutnya adalah 5. Jadi untuk yang berwarna biru 2/5, sedangkan yang berwarna putih 3/5. Ini adalah cara menuliskan pecahan dari gambar ini ya. Nah, untuk yang lainnya silahkan
kalian kerjakan sebagai tugas ya. Jadi kalian bisa mengerjakannya di kertas atau di bukunya langsung ya. Nah, ini sebagai tugas juga ya. Nah, berikutnya sekarang perhatikan, ini adalah gambar wortel. Ini kesimpulannya saja ya. Jadi wortel ini adalah salah satu jenis sayuran yang disukai kelinci. Ya, wortel merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berwarna jingga atau oranye ya. Kemudian wortel juga sangat baik untuk kesehatan tubuh dan mata. Tuhan sangat mencintai orang yang menyayangi diri dan makhluk di lingkungan sekitarnya ya. Nah, jadi untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Jadi ingat ada tugas untuk kalian, nanti akan ada di bagian LKPD ya, silahkan saja nanti dikerjakan. Baik, untuk pertemuan kali ini Pak Tes cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Pak Tes selalu berpesan tetap menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dan juga selalu patuh pada orang tua kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Tes akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.